Rahayu, selamat petang. Selamat petang dan luar biasa sekali pada petang hari ini oleh karena Kota Malang sedang dalam keadaan yang aman, damai dan tentram. Semoga ini bisa dijaga oleh seluruh warga Malang. Dan salam bahagia juga saya sampaikan pada senja hari ini, di mana saya hadir lagi di ruang keluarga Anda, dan tema kita kali ini yaitu tentang kebahagiaan, hidup bahagia dalam cinta kasih. Dan itu tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Betapa setiap orang itu mendambakan kebahagiaan, betapa setiap orang mendambakan cinta kasih. Nah, tema ini sebenarnya tema dari Yang Mulia Bante Teja yang mengatakan tema ini bagus ya, bahwa bila kita bisa berbahagia di dalam cinta kasih. Tetapi ada salah satu sutta Buddha itu yang mengatakan bahwa banyak dewa dan manusia yang berselisih paham tentang pencapaian kebahagiaan dan di mana kebahagiaan itu sebenarnya bisa dicapai. Nah, disinilah memang manusia pun banyak perselisih pahaman. Baik, telah hadir narasumber yang kompeten pada senja hari ini, telah mau hadir di studio Dhamma TV. Kami perkenalkan yaitu Bapak Antoni Wibowo. Rahayu. Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio, dan juga Bapak Haryanto. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio juga. Tema kita adalah bahagia dalam cinta kasih. Itu adalah harapan setiap orang, harapan setiap manusia. Ada satu ayat di dalam ayat Buddha ini yang mengatakan begini: sungguh berbahagia kita hidup bila kita tidak terikat oleh rasa memiliki. Kita akan hidup dengan gembira bagaikan dewa-dewa di alam Hapsara. Kalau bahasa Jawanya ini ada, ini bahasa Jawanya ini. Saibo bekjone yen kita ora kabandan dening rasa kamelian, kita bakal urip kanthi gumbira kaya dene para dewa ing alam Hapsara. Nah, apa panjenengan punya pemikiran tentang sutta Buddha tadi ini? Monggo. Terima kasih. Ujar-ujar kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan yang kita dengarkan bersama adalah suatu kebenaran yang bisa diterima oleh siapa saja. Bahkan saya bisa merasakan hati saya merasa tentrem. Kalau tadi itu tidak kebandan, ya, tidak terikat. Saya ingin mengatakan dari sudut pandang saya merasakan hati tentram ketika saya dapat membahagiakan orang lain. Saya belajar terus, sesulit apapun rintangannya, untuk membuat orang lain itu berbahagia. Karyena tiasing sasomo katanya para leluhur begitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena saya ingin seperti ujar-ujar kebijaksanaan tadi itu, saya bisa mempunyai 3 sikap, 3 kebijaksanaan. Yang pertama, pasrah. Artinya menerima keadaan hari ini, saat ini seperti ini, ya inilah. Saya tidak getuni, saya tidak. Kemudian rela, dinikmati gitu ya. Iya. Rela ya. Ya, kemudian ikhlas. Saya berusaha ikhlas atas segala sesuatu keadaan yang sarwa owah, serba berubah, serba bergerak, serba kekurangan, serba nyandang kontradiksi ya. Semacam itu. Saya ingin menyadari
bahwa segala sesuatu yang ada ini pasti akan bergeser, pasti akan berubah, pasti akan lenyap. Tapi ada satu yang tetap ada, yaitu adalah kasih. Jadi ketika saya menunjukkan kesadaran saya hanya pada kasih, pada yang tetap, pada yang langgeng, bukan pada yang berubah, maka saya belajar membebaskan diri saya dari segala rasa khawatir, segala rasa takut dari kahanan dunyo ini. Apa gampang? Ya tidak gampang, sulit. Kita belajar, makanya saya membutuhkan guru-guru, membutuhkan juga pegangan dan sebagainya. Sulit karena dalane rumpil neng dunyo ini. Saya membutuhkan Anda, kan gitu ya. Sementara mungkin itu, Bu Ani. Kenapa kok membutuhkan Anda? Anda di sini sinten? Iya, Anda di sini bisa guru-guru, para sepuh, para pini sepuh. Bisa juga Anda dalam artian huruf kapital, yaitu Gusti. Iya, kan? Yeah. Jadi kita ternyata itu terhubung, saling merasa membutuhkan. Amin. Satu sama lain, ya. Saya bisa menjadi aku yang bermakna dan bertujuan karena ada Anda yang bersedia menjadi engkau bagiku, gitu. Jadi saya baru menjadi bermakna ketika ada orang lain yang bersedia. Kalau saya tidak ada orang lain, saya ngomong sendiri, saya ya seperti meja, seperti kursi ya. Wah, luar biasa sekali. Ini ya. Jadi penjenengan ini sudah mengarah kepada satu sinergi alam, ya, satu sinergi alam bahwa manusia itu adalah dayan dinayan, surup sinurupan, gandeng renteng. Betul. Saling memberi, saling menerima, saling memberi daya bersinergi, dan sebenarnya kita ini saling bergandengan seperti molekul-molekul, ya, saling bergandengan menuju sesuatu. Ya. Tentu adalah kebahagiaan. Ya, tidak bisa sendiri, ya. Tidak bisa. Kita harus manunggal. Betul. Sendiri itu ada kata yang mengatakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Kalau banyak jadi kuat itu bagaimana, Pak Haryanto? Mungkin ingat kalimat-kalimatnya. Number. Strength comes in number mungkin, ya. Ya, ya. Jadi artinya ada anggapan bahwa kekuatan itu akan bertambah, akan semakin besar jika jumlahnya bertambah, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Nah, itu menurut Anda bagaimana itu? Kalau kita ini saling bersama, tentu strong ya, dari kata strong ya. Ini satu kekuatan, ini bisa menjadi berarti bila kita banyak. Alangkah indahnya kalau ini adalah gabungan dari bahagia yang kecil-kecil. Bahagia cilik, bahagia cilik, bahagia cilik. Akhirnya bersama-sama dirangkum untuk menuju kepada bahagia yang lebih besar. Menurut panjenengan bagaimana? Sebetulnya saya kalau boleh di sini memposisikan sebagai murid, Pak Antoni dan Bu Hani. Jadi sebetulnya saya cukup belajar banyak dari ngentikannya Pak Anton tadi, bahwa kita itu bahagia itu adalah dengan ikhlas, gitu. Kemudian kalau tadi Bu Hanum menyinggung masalah strength, artinya di sini kita sebagai suatu komunitas itu kebahagiaannya itu kebahagiaan yang kolektif. Nah, kebahagiaan yang kolektif ini sebetulnya bisa kita artikan sebagai suatu kebahagiaan yang sebetulnya masih terlimitasi. Masih? Terlimitasi, dibatasi. Karena kebahagiaan satu orang belum tentu kebahagiaan orang lain. Tapi mungkin secara kolektif malah berbahagia. Tapi belum tentu apakah tukang becak berbahagia. Apakah seorang penjual sate hari ini berbahagia. Nah, jadi kebahagiaan kolektif ini harus kita kecilkan dulu. Kita lihat apakah setiap orangnya ini juga sudah mempunyai kebahagiaan. Sementara semakin kita mengembangkan pemahaman kita tentang bahagia, semakin kita pahami bahwa bahagia ini limitless. Semakin kita pahami bahwa bahagia ini sangat-sangat subjektif. Untuk itu, mungkin yang paling mudah itu adalah kita mencari apa yang baik. Karena saya orang Muslim, biasanya saya secara tidak sengaja mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah kalau kita melakukan baik
bahagia buat kita, bahagia juga buat orang yang menerima. Kira-kira begitu. Jadi kalau strength comes in number tadi, kalau kita semua sudah berbahagia, tidak mungkin lingkungan kita menjadi tidak bahagia. Karena setiap orangnya berbahagia, saya dengan Pak Antoni berbahagia, saya dengan panjenengan berbahagia, kemudian saya dengan pemirsa sekalian juga berbahagia, tidak mungkin itu akan menjadi tidak berbahagia. Ngaten Bu. Jadi bahagia itu rupanya juga nulari. Nah ini saya jadi ingat ya bahwa Bante itu selalu mengatakan jangan bergaul dengan orang yang tidak bahagia. Artinya itu orang yang bodoh yang tidak bisa mencari bahagia, yang disebut seperti Bapak Antoni tadi yang mengatakan bahwa Allah biar bahagia saya itu sederhana karena saya hanya mencari tentrem, begitu kan ya. Biarpun ini buku ini ada kekurangannya, tapi saya bahagia. Biarpun hari ini panas, belum hujan, tapi saya bahagia. Ada satu kalimat itu yang berbunyi begini: kita memang tidak mampu menghentikan ombak yang besar, tapi kita bisa berselancar di atasnya. Nah, ini kan artinya kita justru ketika ada ketidakbahagiaan datang pada kita, justru kita mencoba untuk main di situ. Bagaimana sih ngakali? Nah ini ngakali, kalau orang Jawa senangannya utek dan ngakali gitu ya. Monggo Bapak Antoni mungkin mempunyai sesuatu lagi. Yang pertama olah ya. Ngakali dalam pengertian kita mempunyai kesadaran mengolah. Jadi bukan ngakali dalam artian negatif tentunya. Gitu. Tapi mengolah apa? Mengolah kesadaran. Pertama kesadaran pribadi, kedua kesadaran hubungan pribadi dengan pribadi yang lain. Kemudian menjadi kesadaran kolektif, itu ya. Kesadaran pribadi. Saya kita semua tentunya ya. Saya senang bahasa Jawa. Sesuatu yang kita angkat bicarakan saat ini adalah sesuatu mutiara kehidupan, yaitu nilai yang dicari oleh manusia, yaitu tentreme ati. Ya. Ini menarik sekali nih, tentreme ati. Tetapi jangan di-share sekarang ini, biar pemirsa agak juga berpikir apa itu tentreme ati. Sudahkah pemirsa tentrem? Sudahkah Anda damai? Tetap di Dhamma TV agar Anda selalu damai di hati. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali tema kita tentang bahagia dalam cinta kasih ini. Dan juga ini sebelumnya ini ada titipan salam dari pabrik gula Kebon Agung ini ya, dari Ibu Tri Susilowati dan juga Bapak Ibu Yayah ini ya, yang mengirimkan juga semoga kita semua berbahagia. Juga ini dari Jalan Buah-Buahan Ibu Nuril dan Ibu Susanti, Bapak Sugiharto dan Bapak Bagio, dan tak lupa juga Ibu Nini di Jalan Duku. Baik, kita lanjutkan tema kita kali ini tadi, bahwa kita ini betapa menginginkan tentreme ati. Tentrem itu adalah kedamaian, rasa ayem, rasa tentrem. Kalau Dhamma TV mengatakan selalu damai di hati, nah ini selalu tentreme ati ini selalu dicari. Padahal Pak ya, kalau kita ini mau bicara soal tentrem, betapa setiap hari ini kita tidak seperti biku atau wiku yang duduk di padepokan yang tinggi. Demikian juga para Bante, beliau juga harus turun gunung, pergi kemana-mana untuk membabarkan dharma. Nah, seorang wiku zaman dahulu itu dia tidak terkontaminasi apapun, gimana dia ada di gunung dan yang datang orang-orang yang mencari ilmu kepada dia. Nah, di situ akan terjagalah tentreme ati, karena memang sudah di setting gunungnya ini untuk tentrem. Zaman sekarang ada WA, ada waduh banyak sekali di medsos itu yang membuat bahkan ada rasa yang tidak nyaman ketika ada kata-kata, biarpun kata tidak dilontarkan pada kita, yang mengarah pada perpecahan, tentu tidak membuat bahagia.
tentrem yang ini bagaimana menurut panjenengan? Iya. Rupanya saya harus bersama-sama panjenengan para pemirsa untuk mencoba kita bersama-sama ngaji, goleki sing bermakna ya, sing aji ini ya, sing aji ini ya. Saya akan mulai begini. Orang yang bisa memahami dirinya sendiri dengan benar, menurut saya otomatis akan mengalami sentuhan-sentuhan rohani tadi, keilahian tadi itu, yang tidak terbatas tadi itu. Orang yang bisa memahami dirinya sendiri, jadi seseorang itu harus berusaha belajar menuju padang, tujuannya untuk bisa membaca dan memahami dirinya sendiri yang serba, tadi Mas Harir bilang limited tadi itu, yang serba terbatas. Betul. Tidak bisa menjangkau semuanya. Padahal keinginan, karep itu kepingin Nggak ada batasnya. Waduh ya. unlimited kan begitu ya, tidak terbatas. Nah, bagi orang yang sudah paham batas ini, ngerti siapa sejatinya dirinya, hidup ini dia bisa membedakan di dalam pencarian hidup itu antara yang perlu, yang penting dan yang utama. Golek duit sing akeh kuwi yo perlu, terkenal kuwi yo penting, iya toh. Tapi yang utama apa? Iya toh. Tadi ada contohnya, apakah setiap individu itu bisa merasakan bahagia dan sebagainya. Kalau yang dicari adalah larisi dagangan, tapi mergo dagangannya ora dilalah, ora kaya wingi, ora payu, malih ngresulo, ora tentrem kan itu ya, dan sebagainya. Misalnya semacam itu. Bagi orang yang sudah terbuka, tidak terbuka kesadaran dirinya, maka tidak ada yang lain kecuali yang utama itu adalah dalam hidupnya adalah kasih sayang tanpa syarat kepada segala sesuatu. Segala sesuatu misalnya baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi seluruh yang disadari ini, alam semesta ini, dia ingin berbuat baik. Ia merasakan hatinya tentrem ketika ia dapat membahagiakan yang lain itu, orang lain itu, entah itu sesama manusia, entah itu alam dan sebagainya. Jadi dia ingin membagikan terang itu sendiri. Sesulit apapun halangan yang ada akan dilakoni dengan sukacita ya. Mengapa bisa demikian ya, ada orang demikian itu? Karena seperti tadi di awal, ia telah mampu memahami serta melakoni apa yang disebut pasrah, rela, dan ikhlas. Banyak orang tidak bisa pasrah karena mengangankan yang muluk-muluk berubah, tidak rela, demikian juga ya, tidak mengikhlaskan apa yang terjadi. Saya termasuk orang yang percaya pada apa yang terjadi saat ini itu memang harus terjadi. Betul. Jadi tidak ada jadi-jadian begitu. Atau kebetulan. Iya, tidak ada ya. Tidak jadi ada. saya termasuk orang yang percaya, makanya saya selalu merasa belajar dari yang namanya perjumpaan. Berjumpa dengan panjenengan, berjumpa dengan semuanya, dengan pemirsa. Itu bukan jadi-jadian. Nah, para pemirsa, ketika saya berbicara tentang 3 hal ini, saya mungkin bisa berbicara tapi ya durung tentu iso ngelakoni 100%, yaitu pasrah, rela, dan ikhlas. Disinilah setiap orang harus membutuhkan orang lain, saling ngaji, saling belajar, supaya hidup ini mempunyai makna dan tujuan, mempunyai peranan itu ya. Hidup kalau tidak sadar peran, tidak sadar makna dan tujuan, ya urip-uripan ya. Kalau demikian memang urip-uripan gitu ya. Jadi ketika orang memahami dirinya sendiri itu sebagai manusia yang mempunyai peran, mempunyai makna dan tujuan, katanya orang beragama, insya Allah
dia berjalan di jalan yang utama, jalan sing aji, yaitu menuju tentreme ati, ngabekti kepada Kang Akaryo Jagat, iya, jagat urip ini, dan ngabekti untuk kebahagiaan sesama. Nah, itu ya, itulah katresnan, itulah kasih. Ya, saya pikir itu. Jadi tentrem di sini nih bagi Bapak Antoni itu menginginkan bisa menata batinnya sendiri untuk pasrah, ikhlas dan legowo, dan di samping itu dia ingin membahagiakan orang lain. Jadi tentrem bukan egois, bukan saya tidak punya masalah, silakan orang lain bermasalah. Tidak. Dia selalu bisa membaca masalah yang ada dan berusaha untuk memberikan perannya. Nulungi misalnya gitu ya. Melung lah ya. Melung tangani ke sana ya. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi sehingga kita ini ada sinergi ke saling take and give ya. Saling memberi dan menerima. Dan disitulah akan terbentuk cinta kasih. Kebahagiaan di sini Bante tadi memberi temanya itu luar biasa sekali. Temanya adalah bahagia dalam cinta kasih. Sehingga ketika kita mengatakan pertemuan ini bukan kebetulan, pertemuan ini bukan ketepaan atau ada sesuatu yang lain, tetapi memang diperlukan, harus terjadi. Atau bahkan mungkin pemirsa memirsani kita hari ini juga bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Jadi ada takdir atau ada sesuatu yang mendorong kita ke arah tersebut, ke arah bagaimana kita bisa bertemu, bagaimana kita, kalau wong Jawa bilang itu nyocok no pikir, nyocok no ati. Kalau menurut Bapak Haryanto bagaimana? Mungkin saya sedikit bukan flashback istilahnya, saya menukil dari apa yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi, bahwa kita itu harus bisa ngakali. Nah, ini saya tertarik, ada budayawan yang cukup terkenal dari Indonesia juga mengatakan bahwa ngakali ini, Pak, sekarang sudah melenceng artinya. Karena kalau ngakali ini artinya kan harusnya ngerepoti itu berarti kita melakukan melakukan repotnya. Nah, ngakali ini kita harusnya melakukan akalnya, bukan kok ngakali kancil, ngakali macan, bukan begitu, Pak. Bukan menipu ya? Bukan menipu. Nah, jadi artinya kalau kita mau bahagia, kita juga harus ngakali. Mengolah batin. Mengolah batin. Jadi ngakali ini kalau bahasa modern atau bahasa ilmiahnya adalah engineering. Mengakali, ngutek ya. Nah, ini makanya untuk itu coba saya kok kebetulan tadi terbersit bahwa kalau kita ngomong tentang teknologi atau tentang ilmu modern, ada namanya strategi. Kemudian jenengan tadi ngomong bahwa bahagia itu adalah ada di dalam kehidupan, maka mungkin strateginya bagi tiap orang itu bisa berubah atau bisa berbeda. Kalau boleh saya pilih menjadi 2 strategi utama. Hidup dalam bahagia, yang satunya adalah bahagia dalam hidup. Strategi itu ada terdiri 3 hal. Yang pertama adalah end atau goals-nya, tujuannya. Kemudian means ini adalah sarananya. Wah, menarik ini. Nah, kalau ways ini adalah caranya bagaimana. Nah, kalau sudah kita ngomong ends-nya, dari bahagia dalam hidup dalam bahagia, maka yang lebih besar adalah bahagia karena hidupnya ada di dalam bahagia. Maka bahagialah yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, ini mungkin bisa sudah dilaksanakan oleh para biku, oleh para relawan, Pak. Jadi relawan ini sudah tidak bingung. Dia melihat hidup hanya sebagai sarana. Kalau karena tujuannya bahagia, coro kasarane aku ora urip yo ora popo. Angger bahagia ngaten, Pak. Jadi sarananya boleh berubah. Sarana ini hanya kendaraan. Kalau hari ini saya mau naik ternyata nggak bisa, ya udah panggil Grab. Kalau hari ini saya naik sepeda motor kok gembos, ya numpak sepeda. Jadi kalau hari ini saya
saya tidak bisa mencapai kebahagiaan menggunakan hidup ini, saya pindah hidup. Lah hidup ini kan bisa pekerjaan, bisa profesi, bisa hal-hal yang berbau material. Sebaliknya kalau yang tadi bahagia dalam hidup, mungkin kehidupan masih dianggap lebih besar dari bahagia. Nah ini sebetulnya adalah tipikal dari kita semua Pak Nun Sewu, bahwa kita itu sebetulnya leres Bu. Jadi kita itu masih mau mencari kehidupan dulu, terus ketika melakukan kehidupan ini aku tak bahagia titik opo gak apa-apa wis diutang-utang titik gak apa-apa. Nah kira-kira ngaten Bu. Jadi ada dua strategi dalam menjadikan kebahagiaan. Jadi apa diutang-utang titik katanya Bapak Arianto ini pokoknya bisa bahagia. Jadi hidup dulu ya. Jadi aku nabung dulu, baru nanti ya ada sedikit kebahagiaan. Ya kalau kita bahagia dalam hidup ngaten. Nah, ini menarik sekali, mungkin bisa kita teruskan pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Bahagia yang tidak hidup tidak bisa bahagia. Tidak bisa kita sebut merasakan. Nah persoalannya yang menarik adalah bagaimana hidup saya bisa bermakna bagi kebaikan hidup saya maupun hidup sesama kan itu ya. Makanya terus ada ujar-ujar kebijaksanaan, ojo iso rumongso tapi sing iso rumongso kan itu ya. Jadi apa itu bisa menghargai sesama. Ya, menghargai hak-hak nanti gandengannya tepos liro itu. Iya, gandengannya adalah secara modern namanya kita melaksanakan nilai demokrasi. Bahwa saya bebas, tapi saya sadar kebebasan saya juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kan gitu. Jadi hidup menjadi bersinergi tadi katanya Bu Ani. Nah, saya ingin kembali, itu sharing saja dari saya. Jadi sekali lagi, hanya yang hiduplah yang bisa merasakan bahagia atau sebaliknya tidak bahagia. Maka si hidup ini perlu ngolah, perlu memproses kesadarannya dari gelap menuju padang, dari tidak berpengetahuan katanya Bante, menjadi berpengetahuan. Bukan pengetahuan apa, artinya pengetahuan tentang sejati ini urip kan itu ya. Ini. Nah, saya ingin kembali lebih sederhana saja. Ada orang mengatakan tentrem itu beda dengan seneng ya. Lain. Seneng itu bisa subjektif ya, selera ya. Iya, betul. Iya tak? Iya. Aku seneng ku ngene kok. Iya. Embu kono terserah, kono kan seneng. Dia senang abang, dia senang ijo. Nah, tentrem itu selalu sesuatu yang bermakna. Semerambah apa tadi? Apa ya? Nular. Nular yang baik itu tentrem ya. Nah, kalau begitu saya ingin mengatakan secara sederhana bahwa rasa tentrem itu bila si hidup itu bisa terbebas dari rasa cemas dan takut, tidak peduli keadaannya bagaimana, misalnya dibandingkan dengan yang punya 7 pabrik dan sebagainya, saya tidak punya apa-apa, tapi saya tidak merasakan cemas. Saya tidak mencemaskan saya ya sesuatu. Ada ujar-ujar Bu, saya lupa di sutra yang mana, yang mengatakan demikian. Saya masih ingat kalimatnya. Jika sesuatu masih ada harapan dan bisa diperjuangkan, mengapa cemas? Jika sesuatu masih bisa diharapkan dan ada harapan dan memang bisa diperjuangkan, mengapa cemas? Mengapa harus cemas? Sebaliknya, jika sesuatu itu memang sudah tidak ada harapan dan tidak bisa diperjuangkan lagi, mengapa cemas? Gitu ya. Betul. Jadi artinya lewes gak iso, ojo cemas. Inilah yang disebut misalnya rilo, pasrah, ikhlas tadi itu ya. Jadi pepesten itu. Jadi cemasnya ini yang tidak perlu. Iya, makanya yang harus disadari, apakah saya masih cemas? Cemas ora keduman akeh, cemas ora terkenal, itu semua kekhawatiran. Itulah penghalang si hidup untuk bisa mengalami yang disebut tentrem. Jadi makanya perjuangan kita sebetulnya adalah bagaimana kita bukan memerangi ya, tapi bagaimana kita ngelungguh sing diarani
bahagia, nafsu, tentrem, angen-angen ya. Nggih. Semua yang ini harus bisa kita toto pada tempatnya untuk tidak membondo saya, untuk tidak ngeribet saya, kan gitu ya kan? Nggih. Saya cuma pasrah pada yang utama saja. Ini ada satu SMS ini dari Ki Winarno di Malang. Oh ya? Nggih. Bahagia itu yang bagaimana bisa dinikmati. Menikmati bahagia itu yang bagaimana. Dan ya penjenengan ya nanti untuk Pak Haryanto ini ya, selamat sore. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada teman yang tidak pernah peduli, tidak pernah datang ke rumah, tapi setiap datang setahun atau 2 tahun sekali tiba-tiba muncul dan memanfaatkan kita. Sikap kita bagaimana? Bisakah hati ini harus tetap bahagia dan melayani orang tersebut dengan cinta kasih, padahal dalam hati ini gerundel dan benci. Nah, untuk penjelasan tadi dari Ki Winarno ya, bahagia itu bagaimana mencapainya. Iya, ini Pak Winarno ini pertanyaannya bagaimana? Dari kalimatnya bagaimana ya? Saya ingin mengatakan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses, ya dah. Jadi kita saya tidak bisa menunjukkan bagaimana, tapi yang saya tahu dan saya percaya sampai detik ini paling tidak, saya berusaha untuk memahami segala yang ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan ini dalam perspektif kesadaran saya. Saya tidak mengada-ada. Jadi apa yang ada yang saya terima dengan rasa syukur. Kalau keinginan misalnya hari ini, kalau keinginan saya sih minum tidak air putih. Ya. Iya toh? Ya, soft drink lah yang mahal ya. Kopi susu apa? Lah air putih beli Pak. Lah, kopi susu air putih. Ada susunya. tapi adanya ini kan gitu ya. Nggih. Bagaimana saya bisa legowo, Menikmati. tidak protes, Nggih. bersyukur, mensyukuri ya. Nah, ini hidup syukuri si ono konco, contohnya tadi itu. Syukur si ono konco sing nggak telon tadi ya. Ora tahu teko. Isro kan gitu ya. Karena gini, karena proses itu salah satunya adalah menjadi kita sadari ketika memang ada input ya. Input itu tidak selalu yang kita sukai. Iya, tidak selalu positif. Misalnya iso lilo, iso ikhlas, iso pasrah itu lek duwe sabar. Nah, karakter sabar ini apakah saya masih punya untuk menerima konco sing tadi itu jengkel tadi itu. Rupanya ini cara kehidupan mengajarkan pada saya untuk berproses menebalkan kesadaran sabar kan itu ya. Ini salah satu pandangan aja dari saya. Matur nuwun. Dari Pak Haryanto bagaimana? Untuk yang pertanyaan ini atau yang dari Ki Winarno tadi? Dari yang Ki Winarno tadi. Ya, boleh dua-duanya boleh. Oke, para pemirsa sekalian, saya melihat bahwa kebahagiaan ini seringkali kita interpretasikan sebagai suatu pencapaian yang mana itu dibatasi oleh perasaan-perasaan kita. Padahal perasaan kita ini sebetulnya juga dibatasi oleh indera. Seperti disampaikan tadi, kalau kita ngomong enak, enaknya seberapa? Apakah bagi orang yang suka pedas, pedas itu enak? Kalau bagi orang yang tidak suka pedas, tidak pedas itu pasti tidak enak. Sehingga saya mencoba kalau bagaimana mencapai kebahagiaan itu sebetulnya yang dirubah adalah mindset kita. Mindset kita bagaimana kita menerima. Saya mengambil jenengan sedikit karena kecemasan kita itu sering juga berada dalam kondisi cemas. Kemudian bahwa bangsa ini pun sekarang menyongsong kecemasan baru dengan melakukan pilpres. Ya kalau pilpresnya berhasil, kalau pilpresnya kacau. Nah, kecemasan-kecemasan ini mungkin saya mencoba mengangkat suatu penilaian yang menurut saya begini. Untuk mencapai kebahagiaan itu yang pertama itu adalah jangan lagi mencari kebenaran, Pak. Maksudnya begini, karena kebenaran itu sebetulnya stratanya paling rendah dari suatu kebenaran yang hakiki. Jadi sesuatu itu
dilihat dulu, kalau kita melihatnya dari hukum, dari norma-norma, pasti kita ngomong benar. Padahal benar yang menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Jadi benar itu ada yang relatif, ada yang makso, ada yang menurut, yang ada yang ultimate. Ada yang ultimate. Nah, akhirnya kita naikkan, jangan ngomong benar, jangan lagi mencari kebenaran, tapi mencarilah kebaikan. Kalau kita sudah mencari kebaikan, insya Allah kita akan bahagia. Karena kita ujungnya adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini selalu baik bagi saya, dan saya juga berpikir baik bagi orang lain. Harus, ya. Kira-kira demikian. Ya. Nah, ternyata sebetulnya ada lagi yang mungkin hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang spiritualnya sudah matang, mungkin Bante, ataupun juga dari para ulama, romo, para kiai, para pendeta. Ini adalah kamulian. Nah, kamulian ini adalah berani mengorbankan dirinya, materialnya untuk mencapai kebahagiaan atau mencapai spiritual yang lebih tinggi. Kira-kira kalau ingin mencapai kebahagiaan, itu yang bisa saya sharing, Bu. Jadi ada keinginan untuk mencapai kebahagiaannya begitu ya. Tetapi kita cut sejenak, kita break sejenak sambil mempersilakan yang satu ini juga mungkin banyak juga SMS yang sudah masuk dan juga harap teleponnya juga dibenahi. Terima kasih. Kita akan jeda sejenak untuk yang satu ini lewat lebih dahulu. Salah. Wah, tak ucuk-ucuk ya. Tapi belum tentu 1 jam lagi saya benar. Masih benar. Betul. Karena waktu adalah satu hal yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Ya. Jadi 1 jam yang akan datang kita tidak tahu. Makanya orang yang mengutamakan kasih itu biasanya belajar untuk menjadi rendah hati. Sumeleh, rendah hati kan itu ya. Bersyukur kan itu ya. Kalau masih sombong, durung ngelakokno katresnan sejati tadi kan itu. Ya kan ini luar saya pikir itu. Biasa sekali dari Bapak Antoni ini. Mungkin Bapak Haryanto bisa meneruskan, monggo silahkan. Iya, jadi saya hanya menambahi sedikit bahwa dari segmen sebelumnya kan saya sudah menyampaikan bahwa kita itu terlalu banyak mempertentangkan kebenaran, yang mana kebenaran itu sebetulnya sangat-sangat relatif, karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik yang Maha Khalik, hanya milik yang Maha Tunggal. Wong sekarang itu ada orang yang meyakinkan bahwa kalau gelas itu atau barang itu dijatuhkan pasti turun ke bawah. 20 meter dari sini, Bu, di ruang angkasa sana, 20 km dari sini itu sudah tidak berlaku. Tidak berlaku. Kata-kata ini tadi. Kata-kata ini itu sudah tidak berlaku karena sudah tidak ada gravitasi. Betul. Makanya kebenaran ini tidak perlu kita pertentangkan, karena hanya akan menjadikan perpecahan. Nah, lebih baik kita kembali lagi mencari kebaikan. Nah, jadi kalau kebaikannya yang kita utamakan, pasti nanti akan menjadi bebrayannya ini cetok, ngaten, Pak. Bebrayannya ini nikmat, ya wis lah, aku gak nyenggol awakmu, aku lek disenggol ya gak gelem, kan ngaten, Pak. Tepos seliro dan segala macam. Nah, terus saya ingin ini, Pak, ingin memunculkan poin baru bahwa sebetulnya kalau saya tadi ngomong tentang kebenaran, saya ngomong tentang limitasi. Lah, limitasi ini sekarang di Indonesia sudah melenceng. Ya. Artinya bagaimana itu? Melenceng itu begini, Bu. Kalau kita ini sapi, ya kita harus jadi sapi. Jangan mau kita jadi burung. Ya. Kalau kita ini Garuda, jangan disamakan dengan macan. Ya. Jangan disamakan dengan ikan. Ya. Kita ini Garuda, bisa terbang, tidak sama dengan macan yang bisa mengaum atau ikan yang bisa berenang. Tapi kita memang tidak bisa berenang. Jadi begini maksudnya. Indonesia saat ini krisis kepercayaan diri, krisis budaya, yang mana akhirnya membuat orang-orang itu menerapkan budaya orang lain kepada kita. Medsos, K-pop, drama Korea, makanan, junk food. Sekarang McD itu tidak di pulau mana di Indonesia yang tidak ada McD. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya ada hal-hal yang sifatnya bukan orang Indonesia, bukan orang asli Indonesia, tapi yang
yang itu membuat kita merasa bahwa oh ini loh harusnya yang benar. Jadi itu yang menurut saya harusnya mulai kita perjuangkan. Kita harus mulai mengangkat kearifan lokal. Kita harus mulai mengangkat apa yang mbah-mbah dan leluhur kita dulu perjuangkan, sehingga menjadi lebih enak lagi. Kembali lagi ke masalah bebrayan tadi, Pak. Jadi kita lebih enak karena kita wong Jawa, kita orang Indonesia. Yuk mari kita bergabung menjadi sebagai wong Jawa, bukan orang Jawa yang rasa Korea atau rasa yang lain. Sekarang kan tentang kearifan lokal ini, oh ya, untuk penelpon maaf ya, ini karena waktunya sudah tinggal limit juga, jadi mungkin untuk minggu depannya. Jadi untuk Pak Haryanto mungkin ini kita masih punya 2-3 menit, mungkin bisa ditambahkan atau bagaimana? Jadi kearifan lokal ini kita sudah melupakan paling gampang unen-unen, Pak. Seperti kalau tadi saya ulangi lagi, rumongso bisa tapi ora bisa rumongso. Ini penting sekali karena kita itu selalu merasa benar. Seperti tadi hari ini kan perkataan kita adalah bahagia yang bagaimana mencari kebahagiaan ini tidak mempertentangkan kebenaran. Kemudian masalah bagaimana sebetulnya kearifan lokal orang Jawa, mohon maaf ini orang Jawa, itu sebenarnya sudah terbukti. Buktinya bahwa ketika kita berdiri madeg sebagai bangsa Mojopahit, waktu itu kita tidak menjajah, tapi kita berkolaborasi dengan negara-negara lain. Kita kalau istilahnya mungkin kita ingin diakui ngaten Bu nggih. Kemudian tapi bangsa lain mengakuinya adalah mengirimkan upeti atau hanya mengirimkan serah-serahan, sesembahan, tapi tidak pernah menjajah bangsa itu secara fisik. Beda dengan kolonial. Lah, jadi ini kan kita sudah punya kearifan lokal kita. Kalau saya besar, kalau saya mampu, apa yang akan saya lakukan? Kemudian apakah sekarang ini kita juga sudah memayu hayuning bawono? Lah, memayu hayuning bawono ini kan bisa dianggap sebagai bagaimana kita ini menjaga keutuhan bumi beserta isinya, menjaga keutuhan bumi beserta alam semesta, bukan hanya bumi tapi alam semesta. Ketika kita menggali lagi hal-hal luhur yang ada di dalam bumi Jawa, bumi nenek moyang kita, semakin kita tahu bahwa ternyata dulu itu kita sudah benar. Namun kejadian sejarah dan segala macam membuat ini menjadi sudah congkrah lagi, Pak ya. Kita diwarnai oleh beberapa kejadian, ya mulai penjajahan, perpecahan dan segala macam. Namun sekarang ini mungkin kalau jenengan tadi ngomong begitu bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain, jenengan juga sudah nulari kepada saya. Maka mari pemirsa sekalian, saya juga mengajak panjenengan untuk mulai nguri-nguri budaya Jawa atau budaya kita semua, budaya nasional, karena bukan hanya Jawa yang menjadi Indonesia. Indonesia ini ya ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, ada Makassar, Bugis. Nah, budaya-budaya ini yang harusnya kita angkat. Jangan lagi bahagia, jangan lagi bangga kalau kita menggunakan budaya orang lain sebagai tolok ukur untuk diri kita. Kita bukan mereka, kita ini kita. Jadi kalau perlu kita sekarang perangnya pakai santet aja, Pak. Gitu ya? Iya. Kita sudah perangnya pakai santet aja supaya menang, karena sudah pasti mereka tidak punya anti santet. Oh gitu ya. Karena santet milik siapa? Santet milik orang Banyuwangi. Berarti yang menang orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi. Bukan begitu ya, keluarga Dhamma TV ini hanya guyon saja. Kita tetap menjaga kebersamaan kita yang pada artinya itu kalau kita melihat mendirikan suatu bangunan, di situ itu ada pasir, ada batu bata, ada semen, ada besi, maka akan kokoh sekali bangunan tersebut. Tetapi bahkan tidak terpecah belah, tidak besi sendiri, tidak air sendiri, tidak semen sendiri. Sesuatu yang bersama-sama itu justru merupakan suatu kekokohan, suatu hal yang sangat tangguh. Betul. Nah, disinilah maka sudah layaknya NKRI sedang teruji, jangan pernah terpecah belah. Mari hidup bahagia bersama-sama dengan sesama suku, sesama berlainan agama maupun ras dan suku dan yang lainnya. Kita akan tetap bersama. Jangan pernah mau terpecah belah karena kita ingin hidup dalam bahagia.
Dan ini ada satu kata-kata yang menarik sekali dari Dhammapada, yaitu sawenehing wong kang kerep serawung karo wong jubluk. Ini ya, dheweke mesti bakal tansah sesambat jalaran serawung karo wong-wong bodho mujudake panandang kaya dene manggon awor karo mungsuh, nanging tunggal saanggon karo wong wicaksana mujudake sawijining kabejan kaya dene sanak kadang kang bebarengan kumpul. Artinya, seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh pasti ia akan meratap-ratap. Karena bergaul dengan orang bodoh merupakan penderitaan seperti tinggal bersama musuh. Tetapi tinggal bersama dengan orang bijaksana adalah suatu kebahagiaan, sama seperti sanak saudara yang berkumpul bersama. Ya, terima kasih Pak Haryanto, terima kasih Bapak Wibowo Antoni. Ya, kita sampai di penghujung waktu dan kita akan berjumpa pada Jumat yang akan datang. Saya juga atas nama Dhamma TV dan seluruh staf manajer serta karyawan juga mengucapkan selamat akan Hari Santri Nasional yang telah terbentuk. Semoga itu menambah cinta kasih yang bersama-sama di antara kita. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi.